para pihak tidak melanjutkan upaya hukum sampai ke pokok perkara, jadi selesai di perdamaian di awal. Nah, mesti ada satu orang tuh, tokoh masyarakat tadi, atau orang tuanya, atau kakeknya, atau mungkin adiknya dari ibunya, adiknya dari bapak. Keluarga lah ya Bang. Keluarganya. Karena anak ini kalau misalnya dikatakan putusan pengadilan bukan anaknya si D, ini anaknya siapa ini? Otomatis anak ini bisa masuk ke dinas sosial, ke panti sosial. Siapa yang bisa membimbing sampai usia dewasanya? Kira-kira begitu kan? Tapi usianya dia udah 24 Bang. Nah itu gimana tuh? Iya, kalau usia dewasa ya berarti dia sudah dewasa. Cuma pertanyaannya kenapa baru sekarang ya? Iya, kenapa baru sekarang? Pertanyaan mendasarnya. Kan udah 24 tahun, kalaupun memang tanda kutip tidak pernah bertemu, mendingan sekalian aja. Kenapa harus masuk ke pemberitaan gitu kan? Orang tuanya misalnya rasanya tidak mengakui, baik siapa ibunya atau bapaknya, nggak mengakui. Kemudian tiba-tiba datanglah, nanti takutnya kayak motivator M itu kan? Oh, Iya kan? Yang mengatakan ini bukan, nah kayak gitu-gitu kan? Kenapa pada saat tanda kutip terkenal gitu kan? Nah kayak gitu-gitu, terlepas bahasa terminologinya pansos atau apa, tapi faktanya benar kan? Kalau memang itu lupakan mestinya, karena sudah ada yang atau tidak ada yang mengakui kan? Daripada sakit hati kan? Kenapa usia 24 masih nangis? Kan mestinya nggak usah nangis gitu, mestinya ya, artinya dia sudah independen, sudah dewasa, sudah mandiri gitu. Kenapa perlu ada validasi pengakuan gitu? Kan usia 24, 25 udah menikah kan sebenarnya nggak peduli. Pedulinya adalah dengan pasangan kan. Masa lalu selesai, pass away, masa lalu. Nggak usah pikirin kita mengalami masa lalu yang buruk, kemudian kita sebut child grooming atau apa, kan udah selesai. Ngapain ngebahas masa lalu? Kita hidupkan for the future gitu. Bukan back to the last time kan gitu. Harusnya ke sana. Tapi balik lagi ini hak kita kan. Kita nggak tahu apa motifnya kan. Apakah mencari keadilan, justice, atau mencari law. Jadi law and justice itu dua hal yang berbeda. Kalau memang, kan ada anaknya penyanyi dangdut juga kan, yang dulu pernah nikah siri sama pejabat zaman Orde Baru kan. Iya. Akhirnya kan kokoh berdiri, dia menjadi tokoh juga kan, meskipun tidak diakui. Nah itu hebat ya. Karena dia nggak peduli, dia pengen validasi diri sendiri, nggak perlu tahu dia tuh anaknya siapa. Itu kan lebih hebat mestinya. Jadi kalau menurut saya damainya di situ, karena sekarang KUHP baru itu menerapkan restoratif dari awal, restoratif justice dari awal. Kalaupun sampai pengadilan ada pengakuan, kalau pengakuan selesai nggak sampai putusan gitu. Jadi mulai dari restoratif, dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Persidangan dibuka, kemudian restoratif. Anda mau damai nggak? Kalau nggak mau, lanjut. Tapi kalau ada pengakuan salah, saya memang salah, selesai juga. Nggak perlu sampai putusan pengadilan. Kalau menurut saya, simplify complexity. Sederhanakan keruwetan, gitu. Sederhanakan keruwetan dalam hidup itu. Kenapa nggak make it simple? Masa lalu sebagai pembelajaran saja. Semestinya itu. Tapi balik lagi, kalau mau melakukan monggo saja. Tapi proses hukum kita tuh lama. Kalaupun misalnya tidak datang tergugat atau termohon, kan putusan namanya first take. Putusan tanpa kehadiran tergugat, sah. Setelah itu soal menang misalnya, apa yang dilakukan setelah putusan menang dibacakan oleh pengadilan negeri tersebut? Yang akan berimpact. Jadi kalau menurut saya di usia yang sudah mandiri, sudah dewasa, independen saja kuatkan gitu. Nah itu kan udah masuk ke materi kan. Intinya itu, cuma saya tuh masih confused aja gitu. Kenapa? Ya itu memang hak sih gitu. Kenapa sih tidak, tanda kutip, kalau benar gitu loh, tidak mengakui itu kan tidak patut juga gitu. Tapi ya mungkin punya alasan juga kenapa tidak mengakui, kita nggak tahu kan. Makanya saran saya sih cari tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat tuh nggak harus lurah atau kepala desa, tapi orang yang dijadikan patron gitu loh. Ada apa-apa ke dia, kan pasti ada tuh di keluarga tersebut, dan oh enak orangnya santai tapi ngomongnya bagus, tidak membela siapa-siapa. Dicari itu sehingga bisa selesai gitu. Kalau memang enggak, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang iya, ya udah salaman aja. Tinggal tanggung jawab secara mentality. Kalau materi mungkin 24 sudah bisa mencari nafkah sendiri mungkin kan. Tapi yang penting mentalitinya, oh ya benar saya memiliki orang tua namanya A dan B gitu. Mungkin hanya itu, butuh pengakuan saja mungkin. Tapi kalau misalnya sampai ke persidangan dan menang, habis itu apa? Dibacakan oleh majelis hakim, gugatan diterima. Setelah itu, gugatan mau diapain? Kalau bunyinya diterima saja. Di sana tidak mengakui juga. Mau gugat lagi, mau banding, panjang lagi. Makanya saya selalu mengatakan damai itu indah tuh di situ. Konteksnya adalah universal. Gitu. Kenapa kita memperumit diri sendiri sih? Gitu. Orang tidak mau memvalidasi kita, so what gitu kan? Ya hak mereka. Kita nggak bisa paksakan. Yang bisa merubah nasib kita, karakter kita, itu diri sendiri. Nasihat itu kadang-kala tidak bisa masuk. Karena orang tuh kalau sudah dewasa, sudah memiliki karakter yang baku, karakter yang fix, sampai meninggal. Kita mau nasehatin siapapun, kalau dia nggak mau dikasih nasihat, dia nggak masuk yuk, biarkan. Siapa tahu berubah dengan sendirinya seiring waktu. Tapi kalau nggak berubah, ya memang karakternya begitu gitu. Jadi lebih baik rubahlah diri sendiri, rubahlah diri sendiri dulu sebelum merubah dunia. Cukup kan deh kan? Apalagi? Tapi Bang, dari pihak kuasa hukumnya Denada sendiri sudah menyampaikan bahwa tuntutannya itu seharusnya tidak di pengadilan negeri Eko Cibinong, pengadilan negeri Banyuwangi. Bang, itu gimana sih Bang? Apakah harus ke pengadilan agama atau seperti apa? Pengadilan yang pas untuk perdata itu harus sesuai dengan lokus dari tergugat. Tergugatnya KTP-nya di mana? Bukan dilahirkan, bukan menikahnya. Ini sama dengan gugatan perkawinan. Pada saat orang tersebut menikah katakanlah di Bali, sekarang KTP-nya adalah Jakarta Selatan, gugatnya harus di Jakarta Selatan, bukan di Bali lagi. Begitu juga sama mungkin ini, dia tersebut KTP-nya di mana sih? Dulu mungkin asli di Banyuwangi mungkin, sekarang sudah pindah di Jakarta Selatan. Harusnya yang tepat menerima gugatan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah pengadilan yang berwenang mengadili. Misalnya kasus tanah, berarti di PT UN. Kasus perceraian muslim, berarti di pengadilan agama. Kasus prestasi harus di pengadilan negeri. Kasus perubahan undang-undang harus di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kompetensi absolut namanya. Kompetensi relatif adalah lokasi dari tergugat. Kalau tergugat adanya di Jakarta Selatan, itu pasti tidak akan di-approve sama majelis hakim karena menggugat tidak sesuai dengan kompetensi relatif, bisa batal demi hukum. Jadi kuasa hukum mengatakan itu karena dia mengerti kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Harusnya dicek KTP-nya. Mungkin benar masih di Banyuwangi mungkin. Tapi karena dia sering aktivitas di Jakarta, logikanya KTP-nya sudah pindah, entah di Jabodetabeknya di mana. Nah itu kompetensi relatif yang harus didaftarkan gugatannya. Kalau di sana bisa NO. NO itu artinya tidak diterima gugatan tersebut dan batal demi hukum.